Hujan turun rintik-rintik ketika Andi selesai merapikan peralatan bangunan di pinggir jalan. Tangannya yang kasar dan penuh semen ia usap sembarangan ke celana. Hari ini ia harus pulang lebih awal. Bukan karena malas atau lelah, tetapi karena di rumah, Umi Halimah menunggunya. Sejak kecelakaan itu, hidupnya berubah drastis. Umi Halimah, yang dulu gesit berjualan di pasar, kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Siti, istrinya, sudah berangkat ke luar negeri sebulan yang lalu. Mereka butuh uang, dan bekerja sebagai TKI adalah jalan terbaik menurutnya. Tapi itu berarti Andi sendirian di rumah bersama ibu mertuanya yang lumpuh. Setiap hari, Andi harus bangun lebih awal untuk memasak bubur, menyuapi Umi Halimah, dan membersihkan rumah sebelum pergi bekerja. Sepulang kerja, ia harus mengganti popok Umi, memandikannya, dan menyiapkan makan malam. Kadang-kadang, ia bahkan terpaksa menolak tawaran kerja lembur karena tak ada yang bisa menjaga wanita itu. Malam itu, ketika Andi masuk ke kamar Umi Halimah dengan semangkuk sup hangat, wanita itu menatapnya lama. Ada keheningan di antara mereka sebelum Umi berkata, "Maafkan Umi, nak. Kamu harusnya tidak perlu melakukan semua ini." Andi terdiam sejenak. "Saya tinggal di rumah Umi. Ini juga tanggung jawab saya. Tapi kamu punya kehidupan sendiri. Harusnya kamu bisa bebas bekerja tanpa terbebani oleh orang sakit seperti Umi." Andi menghela napas. Ia duduk di kursi kecil di sebelah ranjang, mengaduk-aduk sup di mangkuknya. "Dulu, waktu saya masih pengangguran dan belum punya apa-apa, Umi terima saya jadi suami Siti tanpa ragu. Umi tidak pernah mengusir saya, padahal saya menumpang di rumah ini. Sekarang, gantian saya yang ada untuk Umi." Umi Halimah terdiam, matanya berkaca-kaca. Malam itu, ketika hujan semakin deras di luar, Andi merasa bahwa mungkin ini bukan hidup yang ia bayangkan setelah menikah. Tapi di antara debu semen dan luka yang belum sembuh, ia tahu satu hal, hidup bukan tentang memilih apa yang mudah, tetapi menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan dengan itu, ia menyendokkan sup ke sendok, meniupnya perlahan, lalu menyuapi Umi Halimah dengan penuh ketulusan. Pagi itu, Andi terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun-daun di halaman rumah Umi Halimah. Ia segera bergegas ke dapur untuk memasak bubur. Rutinitas ini sudah berjalan lebih dari sebulan sejak mertuanya lumpuh. Dari dalam kamar, terdengar suara lirih, "Andi." Suara itu lemah, tetapi cukup jelas. Andi buru-buru menuju kamar Umi Halimah. Ia mendapati wanita itu terbaring dengan mata menerawang ke langit-langit. Ada kesedihan dalam sorot matanya, kesedihan yang seolah telah menjadi bagian dari dirinya sejak kecelakaan itu. "Umi kenapa? Sakit?" tanya Andi, duduk di samping ranjang. Umi Halimah menggeleng. Umi hanya merasa hampa. Andi terdiam. Ia tahu, bukan hanya kelumpuhan yang membuat Umi Halimah seperti ini. Ia adalah wanita yang dulu begitu ceria, selalu tersenyum pada siapapun, bahkan pada anak-anak kecil yang bermain di depan rumah. Namun sejak kecelakaan itu, ia lebih banyak diam. Dulu, meskipun Umi hidup sendiri setelah ayah Siti meninggal, Umi masih punya kekuatan. Umi bisa bekerja, bisa berjualan, bisa tertawa dengan para tetangga. Tapi sekarang, suaranya terhenti, lalu ia menghela napas panjang. Sekarang Umi hanya bisa berbaring di sini, bergantung pada orang lain. Andi meremas jemarinya sendiri. Hatinya terasa berat mendengar keluhan itu. "Umi, saya ada di sini. Saya nggak akan ninggalin Umi," katanya dengan suara lirih. Umi Halimah menoleh padanya dan tersenyum tipis, tapi matanya tetap sendu. "Kamu menantu yang baik, Andi. Andai saja Siti bisa lebih bersyukur." Mendengar nama istrinya disebut, dada Andi terasa sesak. 2 tahun menikah, tapi kebahagiaan terasa begitu jauh darinya. Siti tak pernah puas dengan penghasilannya. Setiap bulan, Andi harus menyisihkan uang untuk memenuhi keinginan Siti yang selalu ingin tampil modis. Tas branded, sepatu mahal, perawatan wajah, semua itu jauh lebih penting baginya daripada kehidupan sederhana yang mereka jalani. Dan ketika Andi tak bisa memenuhi tuntutan itu, Siti memutuskan pergi. "Aku harus cari uang, Di. Aku nggak bisa terus hidup susah begini," kata Siti setahun lalu, saat ia mengajukan niatnya menjadi TKI. "Aku mau punya rumah sendiri,
mau bisa beli apapun yang aku mau tanpa harus ngitung-ngitung. Andi tak bisa menahannya. Ia mencintai istrinya, tapi ia juga tahu ia tak bisa mengubah sifatnya. Dan kini, disinilah ia, sendirian, merawat ibu mertuanya, sementara istrinya entah di mana, sibuk mengejar mimpinya sendiri. Andi menarik napas dalam, lalu tersenyum pada Umi Halimah. Umi, ayo makan dulu. Saya udah siapin bubur. Umi Halimah menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Ia membuka mulut, menerima suapan dari Andi. Di luar, matahari mulai naik. Kehidupan tetap berjalan, dan di dalam rumah itu, di antara luka dan kesepian, ada seseorang yang masih berusaha untuk tetap bertahan. Matahari sudah tinggi ketika Andi tiba di lokasi proyek. Suara dentingan palu, suara kayu dipotong, dan teriakan mandor menyatu dalam hiruk-pikuk pekerjaan. Ia menarik napas dalam, mencoba mengalihkan pikirannya dari beban yang menyesakkan dada. Lo kenapa? Mukanya lesu banget, tanya Iwan, salah satu rekan kerjanya. Andi menggeleng, memasang senyum tipis. Nggak apa-apa, cuma kurang tidur. Iwan menepuk pundaknya. Gue salut sama lo kerja banting tulang di sini, tapi masih bisa ngurusin mertua lo yang sakit. Istri lo di mana sekarang? Pertanyaan itu menusuk hati Andi. Ia terdiam sesaat, lalu menjawab, masih di luar negeri. Iwan mengangguk-angguk. Udah 6 bulan, kan? Dia sering nelpon lo. Andi menelan ludah. Enggak, ia tak mau membahas lebih jauh. Semakin diingat, semakin perih rasanya. Sudah 6 bulan Siti pergi, tapi tak sekalipun ia menanyakan kabar Umi Halimah. Bahkan ketika Andi mengabari tentang kecelakaan itu, Siti hanya membalas dengan pesan singkat, maaf, aku sibuk. Nanti aku hubungi. Tapi panggilan itu tak pernah datang. Uang yang ia harapkan untuk membantu biaya pengobatan Umi Halimah pun tak pernah terkirim. Saat istirahat siang, Andi duduk di bawah pohon, membuka kotak makan yang tadi pagi ia siapkan. Ia makan dengan perlahan, pikirannya melayang ke rumah, ke Umi Halimah yang mungkin sedang sendirian, menatap langit-langit kamar dengan kesedihan yang sama setiap harinya. Ia menghela napas, kecewa, marah, tapi juga kasihan. Siti, kenapa kau begitu tega? Siti adalah anak kandung Umi Halimah. Seharusnya, ia yang lebih peduli. Seharusnya, ia yang berada di rumah, merawat ibunya, bukan Andi. Tapi Andi tak mau menyimpan dendam. Ia tahu, tak ada gunanya menyalahkan keadaan. Jika memang tak ada lagi yang bisa diharapkan dari Siti, biarlah ia sendiri yang menjaga Umi Halimah. Biarlah ia yang berbakti, meski hatinya perlahan-lahan terkikis oleh luka yang ia pendam sendiri. Malam itu, angin berhembus lembut melalui celah jendela kamar Umi Halimah. Andi duduk di kursi kecil di samping ranjang, mengganti perban di kaki wanita itu dengan hati-hati. Sejak kecelakaan, luka di kakinya memang sudah mengering, tapi tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. Dulu, kalau malam begini, Umi sudah tidur. Tanya Andi, mencoba mencairkan suasana. Umi Halimah tersenyum samar. Iya, abis capek di pasar. Tapi kalau ada pelanggan yang masih cari sayur, Umi pasti tetap buka lapak. Andi mengangguk, mengerti betapa gigihnya wanita ini dalam mencari nafkah. Dulu, ia hampir tak pernah punya kesempatan berbicara lama dengan mertuanya. Pagi-pagi Umi sudah pergi ke pasar, dan ketika Andi pulang kerja, Umi pasti sudah beristirahat. Namun kini, keadaan berbalik. Sejak 6 bulan lalu, mereka selalu bersama. Tak ada lagi kesibukan Umi di pasar, tak ada lagi suara gaduh plastik dan timbangan di lapaknya. Yang tersisa hanya kesunyian dalam kamar ini, ditemani percakapan-percakapan kecil antara mereka. Umi kangen jualan? Tanya Andi lagi. Umi menghela napas panjang. Kangen sekali, nak. Kangen memilih sayuran segar di pasar, kangen ngobrol dengan pelanggan, kangen lelah karena berdiri seharian. Dulu, Umi selalu merasa kuat. Tidak pernah terpikir kalau suatu hari Umi akan bergantung pada orang lain. Andi terdiam. Ia bisa merasakan betapa beratnya perubahan ini bagi Umi Halimah. Umi, kalau Umi sehat nanti, kita jualan lagi ya. Saya bantu, kata Andi, mencoba memberi harapan. Umi tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Terima kasih, nak. Tapi Umi tahu, mungkin Umi tidak akan bisa seperti dulu lagi. Sejenak, keheningan mengisi ruangan.
Andi meremas jemarinya sendiri, menahan rasa perih yang mulai menjalari dadanya. Ia tahu, Umi Halimah bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan. Ia kehilangan kehidupannya, kehilangan kebebasannya, kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Dan kini, satu-satunya yang bisa Andi lakukan adalah tetap ada di sini. Bersamanya, menggantikan peran yang seharusnya dijalankan oleh Siti. Siti yang memilih pergi, Siti yang tak pernah menoleh ke belakang. Andi menatap wajah Umi Halimah yang mulai terpejam, lalu membenarkan selimutnya. Istirahat, Umi. Besok saya buatkan bubur kacang hijau kesukaan Umi. Umi Halimah tersenyum tipis sebelum akhirnya terlelap. Di luar, bulan bersinar sendu. Sementara di dalam, seorang menantu menjaga ibu mertuanya dengan kesetiaan yang mungkin tak akan pernah dimengerti oleh anak kandungnya sendiri. Malam semakin larut, tapi Umi Halimah masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamarnya, pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari ketika Andi datang melamar Siti. Saat itu, di hadapannya duduk seorang pemuda sederhana dengan wajah penuh harap. Andi tampan, itu benar, tapi ia tak punya harta, tak punya warisan, dan pekerjaannya masih serabutan. Umi Halimah tahu betul sifat anaknya. Siti adalah gadis yang selalu ingin lebih, selalu ingin tampil, selalu mengukur segalanya dengan uang. Tapi Siti bersikeras, "Umi, aku mau nikah sama Andi. Dia baik, pekerja keras. Aku cinta sama dia." Umi Halimah hanya bisa menatap anaknya dalam-dalam. Ia tahu, Siti tidak benar-benar mencintai Andi. Ia hanya butuh perisai, seseorang yang bisa menutup hubungannya dengan Pak Rudi, pengusaha kaya yang masih memiliki istri. Dan kini, setelah semua yang terjadi, Umi Halimah merasa hatinya remuk. Ia menoleh ke samping, melihat Andi yang tertidur di kursi kecil di samping ranjangnya. Pemuda itu rela begadang menemaninya, menggantikan popoknya, menyuapinya, bahkan bekerja keras demi biaya pengobatannya. "Seharusnya aku tidak meragukanmu dulu, nak. Seandainya saat itu Umi Halimah memaksa Siti menikah dengan lelaki kaya, mungkin sekarang anaknya sudah diceraikan, terbuang tanpa tujuan. Dan lebih buruknya, dalam kondisinya yang lumpuh ini, siapa yang akan merawatnya?" Perlahan, air mata mengalir di pipinya. Ada penyesalan, tapi juga ada syukur yang mendalam. Tuhan ternyata mengirimkan Andi ke dalam hidupnya bukan untuk Siti, tapi untuk dirinya. Dengan suara lirih, Umi Halimah berbisik, meski ia tahu Andi sedang terlelap, "Maafkan Umi, nak. Dan terima kasih." Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa doa seorang ibu yang baru benar-benar memahami arti kehadiran seorang anak, bukan dari darahnya, tapi dari ketulusan hatinya. 6 bulan bukan waktu yang singkat. Setiap malam, Andi menemani Umi Halimah, mendengarkan cerita masa lalunya, berbagi tawa di sela-sela kelelahan, dan tanpa sadar, hatinya mulai berubah. Awalnya, ia menganggap perasaan ini hanya sebatas kekaguman. Umi Halimah adalah wanita yang luar biasa, mandiri, penuh kasih, dan memiliki kelembutan yang bahkan tak pernah ia temukan pada Siti. Tapi semakin lama, Andi sadar, ini lebih dari sekadar kekaguman. Bukan hanya rasa hormat seorang menantu kepada mertuanya, tetapi perasaan seorang lelaki kepada wanita yang mengisi hatinya. Ia benci mengakui ini. Ia merasa bersalah. Tapi perasaan itu semakin kuat setiap kali ia melihat senyum lembut Umi Halimah, mendengar suaranya yang menenangkan, dan merasakan kehangatan dalam setiap perhatian kecil yang diberikan wanita itu kepadanya. Namun Andi memilih diam. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan perasaannya? Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya jatuh cinta pada wanita yang seharusnya ia panggil Umi? Malam itu, saat Andi membenarkan selimut Umi Halimah, wanita itu menatapnya dengan mata yang dalam. "Andi," suaranya lirih. Andi menghentikan gerakannya, menatap Umi Halimah dengan tatapan penuh tanya. "Kau baik sekali pada Umi." Melebihi anak kandung Umi sendiri, suara Umi Halimah terdengar bergetar. Andi tersenyum tipis, berusaha menenangkan hatinya yang berdegup kencang. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Umi." Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Tapi dalam diam itu, Andi merasakan tatapan Umi Halimah yang seakan menembus hatinya. "Andi," suara Umi Halimah kembali terdengar, kali ini lebih lembut. "Apa yang kau sembunyikan?" Jantung Andi berdegup kencang. Apakah wanita itu mulai menyadarinya? Keheningan menyelimuti kamar Umi Halimah.
Andi duduk di samping ranjang, seperti biasa, bersiap membantu jika wanita itu membutuhkan sesuatu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Umi Halimah menatap Andi dengan sorot mata yang tak lagi hanya sekadar kasih sayang seorang ibu mertua kepada menantunya. Ada kelembutan yang lebih dalam. Ada sesuatu yang selama ini ia pendam, sesuatu yang selama ini ia tolak untuk akui. Andi, suara Umi Halimah lirih, bergetar. Andi menoleh, mencoba menyembunyikan kegugupan di hatinya. Tidak seharusnya perasaan ini ada, tapi... Umi Halimah terdiam sejenak, lalu dengan lembut, ia mendekat dan mengecup kening Andi. Dada Andi bergetar hebat. Itu bukan kecupan seorang ibu kepada anaknya. Itu bukan kecupan kasih sayang mertua kepada menantu. Itu adalah kecupan seorang wanita kepada pria yang diam-diam telah mengisi hatinya. Andi menunduk, hatinya penuh kebahagiaan dan juga kepedihan. Umi, namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Umi Halimah menarik napas dalam dan menatapnya dengan tegas. Kita tidak boleh lebih dari ini, Andi. Andi mengerutkan kening, menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk. Kau masih suami Siti, dan aku tetap ibumu, meskipun hati kita berkata lain, lanjut Umi Halimah dengan suara bergetar. Andi menggigit bibirnya. Ia tahu itu benar. Ia tahu ini hubungan yang tak mungkin. Namun hatinya menolak untuk menyangkal. Tapi, Umi aku. Umi Halimah mengangkat tangan, meminta Andi berhenti. Biarkan perasaan ini ada, tapi hanya di dalam pikiran kita, Andi. Jangan sampai menjadi kenyataan. Jangan sampai kita melukai siapapun, bisiknya. Andi menatapnya lama. Ada kesedihan, ada keinginan yang tertahan, tetapi juga ada pemahaman. Sejak malam itu, hubungan mereka tetap sama, tetap dalam batasan yang Umi Halimah tetapkan. Namun, anehnya, semakin lama, kesehatan Umi Halimah mulai membaik. Mungkin karena hatinya kini lebih bahagia. Mungkin karena kini ia merasa tidak lagi sendirian. Dan Andi, ia tetap di sana, tetap merawatnya, tetap mencintainya dalam diam. Cinta yang tak boleh terwujud, tapi juga tak bisa dihapus. Malam sepulang bekerja, Andi masih terengah-engah, napasnya memburu akibat panik yang melandanya sejak beberapa menit lalu. Rasa cemas menguasai pikirannya ketika ia tak menemukan Umi Halimah di kamar, dapur, atau kamar mandi. Namun, saat ia hendak bergegas keluar mencari, suara lembut memanggilnya dari teras. Andi menoleh. Darahnya seakan berhenti mengalir saat melihat sosok yang berdiri di depannya. Umi Halimah, tanpa tongkat, tanpa kursi roda, berdiri tegak, dengan senyum yang mereka indah di wajahnya. Di tangannya, ada kantong plastik berisi makanan dan minuman. Andi terpaku. Ini kejutan buatmu, ujar Umi Halimah, suaranya bergetar, namun penuh kebahagiaan. Butuh beberapa detik bagi Andi untuk memproses apa yang terjadi. Selama ini, ia melihat Umi Halimah berusaha, tetapi tak menyangka hari ini akan tiba begitu cepat. Umi, suaranya tercekat. Langkahnya gontai saat ia mendekat, masih sulit percaya dengan apa yang ia lihat. Perlahan, tangannya terulur, menyentuh lengan Umi Halimah, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Umi Halimah terkekeh kecil. Aku benar-benar sembuh, Andi. Aku bisa berjalan lagi, katanya, mata berkaca-kaca. Andi merasa dadanya sesak oleh emosi yang meluap-luap. Ia tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu hanyalah betapa bahagianya ia melihat Umi Halimah bisa berdiri di depannya seperti ini. Tanpa sadar, Andi merengkuh Umi Halimah dalam pelukan. Wanita itu sempat terkejut, namun kemudian tersenyum, membalas pelukan itu dengan hangat. Kita makan, Andi. Aku beli nasi rawon dan es teh dari warung depan. Aku ingin kita merayakan ini bersama, kata Umi Halimah. Andi mengangguk, matanya masih berembun. Malam itu, mereka menikmati makan malam paling nikmat dalam hidup mereka. Tidak hanya karena rasa syukur atas kesembuhan yang luar biasa, tetapi juga karena di antara mereka, ada sesuatu yang tak terucap, namun begitu nyata. Sebuah perasaan yang telah tumbuh diam-diam, yang mereka tahu harus tetap tersembunyi. Namun kini, keduanya tidak lagi merasa sendiri. Malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Di bawah temaram lampu ruang makan, Andi dan Umi Halimah duduk berhadapan, sesekali saling melempar senyum kecil di sela-sela obrolan mereka. Andi, terima kasih untuk semuanya, suara Umi Halimah lirih, matanya berbinar penuh rasa syukur.
Andi menatapnya dalam. Aku yang seharusnya berterima kasih, Umi. Terima kasih sudah tetap bertahan. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau Umi menyerah. Umi Halimah tersenyum, lalu mengaduk es tehnya dengan pelan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku memang sudah menyerah, Andi. Andi terdiam. Ada sesuatu dalam suara Umi Halimah yang membuat dadanya semakin sesak. Ia tak ingin sekadar berterima kasih. Ia ingin mengatakan lebih dari itu. Umi, suara Andi hampir bergetar. Umi Halimah menoleh, menunggu Andi melanjutkan. Namun pria itu ragu, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Apa? Tanya Umi Halimah, suaranya lembut, nyaris berbisik. Andi menarik napas dalam. Ia menggenggam tangannya sendiri di bawah meja, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Aku ingin Umi tahu bahwa, perasaan ini nyata. Umi Halimah terkejut. Senyumnya memudar sejenak, tetapi kemudian ia mengangguk pelan. Aku tahu, Andi, jawabnya lirih. Dan itu yang membuatku takut. Keheningan kembali menyelimuti. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tapi aku juga tidak ingin membohongi diri sendiri, lanjut Umi Halimah. Aku juga merasakan hal yang sama. Dan mungkin, tanpa aku sadari, aku sudah lama merasakannya. Andi menatapnya penuh harap, namun di balik tatapan itu, ada kesedihan yang sama besarnya. Tapi kita tetap tidak bisa, Andi. Andi menunduk, mengangguk pelan. Ia tahu ini tidak mungkin, tetapi hatinya tetap menolak menerima kenyataan itu sepenuhnya. Aku harus kembali ke kamar belakang ya? Tanyanya, mencoba tersenyum. Umi Halimah menatapnya dengan lembut, lalu mengulurkan tangan, menggenggam jari-jari Andi sejenak sebelum akhirnya melepaskannya lagi. Mulai malam ini, iya, katanya pelan. Umi sudah sehat. Umi nggak mau kita sampai keterusan kalau kamu masih menemani Umi di kamar ini. Andi mengangguk, lalu bangkit berdiri. Baik, Umi. Ia melangkah menuju kamar belakang, tetapi sebelum benar-benar masuk, ia menoleh sekali lagi. Umi Halimah masih duduk di meja makan, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Selamat tidur, Umi. Selamat tidur, Andi. Malam itu, mereka tidur di kamar yang terpisah. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan yang sama, cinta yang begitu nyata, namun tetap harus disimpan dalam diam.